Twinkle, twinkle, little star. Halo, ketemu lagi sama gue, Rojali, dalam monolog ocehan Rojali. Monolog ocehan Rojali adalah sebuah monolog, sesuatu yang disampaikan secara sendiri, berdasarkan pemikiran dangkal sendiri, dan apa yang dirasakannya sendiri. Jadi sebelumnya, mohon maaf kalau ada beberapa hal yang menyinggung maupun hal-hal yang tidak sesuai dengan sudut pandang dari teman-teman. Teman-teman, waktu berlalu tanpa bisa kita tahan. Cepat sekali. Bahkan secara fisik, gue juga gak nyadar kalau gue semakin bulan artinya hampir tiap bulan, maka kebotakan saya semakin menghebat. Tadinya gue sering pakai topi untuk menutupi bahwa gue tuh masih punya rambut dan sebagainya. Tetapi ternyata itu sesuatu yang gak bisa ditahan juga. Kayak masa yang terus berjalan. Tahun 2021 akan segera usai. Sebagian orang akan merayakan hari Natal, hari kebangkitan Nabi Isa. Selamat hari Natal. Semoga makna dari Natal menjadi landasan dalam berperilaku ataupun berpikir buat teman-teman yang merayakannya. Kali ini di tempat gue gak ada cuti. Ada ding cuti. Maksudnya gue gak sempet. Jadi gini, tadinya itu memang gak ada cuti. Tetapi ketika melihat penghitungan bahwa nantinya di Januari akan ada pembayaran sisa saldo yang cukup lumayan, maka dilakukanlah dengan secara mendadak cuti bersama dari tanggal 23 sampai tanggal 3 Januari. Nataruhnya ada. Dengan demikian, cutilah kita. Tadinya nggak ada rencana cuti, akhirnya tiba-tiba cuti di kantor karena untuk alasan-alasan tertentu. Yang jelas alasan finansial lah. Sebab alasan finansial ini adalah sesuatu yang nyata bahwa selama pandemi memang memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan akhirnya juga gue memutuskan untuk gak bisa pulang dulu yang ketiga tahun ketiga kalau gak salah ya. Karena nomor satu, walaupun akhirnya ada cuti, tapi kalau boleh jujur, gak ada biaya. Karena untuk pulang ke Jogja, minimal pasti gue harus bawa sekitar 3 juta atau 5 juta. Sementara gaji gue belum utuh, gaji gue masih dipotong separuh, 40% lah. Dan banyak tugas-tugas yang memang belum selesai. Sedih banget, iya, karena gak bisa ketemu ibu bapak. Tetapi mungkin lewat video call kita masih dapat saling menjalin silaturahmi dan menyalurkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak. Kesedihan yang kedua adalah gue gak mampu mengirimi apa-apa buat ibu bapak. Karena ini pas-pasan gue juga belum gajian gitu. Gue yang hitung gaji belum juga gue maker atau belum gue upload. Dan nantinya gue juga belum diskusi juga dengan direksi. Apakah nantinya sudah benar hitungan gue. Baik secara matematis
atau masalah ketelitian gue. Gue sering nggak teliti. Gue nggak teliti karena gue kan memang ada gangguan di mata ya, di penglihatan. Gue pengidap glaukoma, sehingga mungkin melihat sesuatu nggak setajam teman-teman yang tidak memiliki gangguan penglihatan. Nggak pulang, nggak ketemu orang tua secara langsung, mungkin sedih, iya. Nggak bisa ngirimin apa-apa, walaupun mungkin ibu bapak gue juga lagi nggak punya uang, hanya seadanya, bertahan seadanya. Tetapi ada hal yang masih membahagiakan. Bahwa gue sama pasangan gue tidak berkurang rasa kasih sayang terhadap orang tua. Dan orang tua juga selalu mendoakan dan selalu tidak kurang-kurang untuk memberikan kasih sayang terhadap gue sama pasangan gue. Ini sebuah kebahagiaan. Fakta-fakta terhadap kasih sayang itu sangat nyata. Di mana setiap kali ada kesulitan mungkin ibu bapak gue gak langsung menyampaikan nama gue. Dari pasangan gue, misalnya hari ini tentu saja masih ada tugas di mana gue harus ke sudut kota yang lain. Dan sekali lagi karena gue punya gangguan glaukoma, sehingga gue gak bisa nyetir dengan baik karena sudut pandang gue kan tinggal sekitar 40-60%. Pasangan gue walaupun capek, sebelum berangkat dia harus masih melakukan tugas administrasi untuk menyiapkan dokumen yang akan kita kirim dari sudut kota satu ke sudut kota yang lain. Mungkin dokumen itu tidak menghasilkan atau mungkin juga menghasilkan hal yang baik. Hal baik kalau misalnya nggak ada masalah dan disetujui. Hal tidak baik kalau misalnya ada perlawanan terhadap hal-hal yang sudah dihitung di sana. Dia capek, belum makan, dia harus nganterin gue, nggak bantu gue dari ngetik, ngeprint, menghitung, berkoordinasi dengan pimpinan, berkoordinasi dengan orang-orang yang akan kita tuju. Nah, fakta yang menarik dan lebih menyejukkan daripada gue gak bisa pulang dan gue gak bisa mengirimkan apa-apa ke orang tua gue, tertutupi dari fakta itu. Fakta bahwa kasih sayang ini tidak pernah berkurang, malah semakin hari semakin bertambah. Fakta itu hanya kita dapati dengan sejalannya waktu berlalu. Beberapa hari kemudian setelah Natal, pasti kita semua akan menyambut tahun baru. Mungkin bukan tahun baru yang gegap gempita atau saling pamer resolusi. Tetapi harapan pasti ada di setiap orang. Ngomong-ngomong masalah resolusi ya. Perbincangan soal revolusi itu selalu mewarnai saat-saat menjelang akhir tahun baru. Resolusi bagian sebagian orang akan dianggap sebagai panduan untuk memulai hari baru di tahun baru 2022 nanti. Dan mengetahui apa target yang harus dicapai dalam setahun mendatang. Sebenarnya, perlukah mempersiapkan atau membuat resolusi saat memasuki tahun baru? Nah, macam-macam nih. Nggak harus tahun baru. Menurut salah seorang psikolog bernama psikolog anti obat saraf, resolusi itu nggak harus menunggu momen tertentu seperti tahun baru. Masa mau niat memperbaiki sesuatu, menciptakan target dalam kehidupan, harus nunggu setahun? Gitu. Seharusnya bukankah kita yang menciptakan momen untuk membuat resolusi? Tidak harus pada pergantian tahun.
Jadi sebenarnya kapan aja kan bisa ya. Habis nonton YouTube ini, kalian boleh melakukan atau membuat resolusi baru. Gitu ya. Tetapi yang penting dalam sebuah resolusi. Resolusi itu harus bisa menjadi motivasi dan semangat mencapai perubahan. Walaupun kalau dimulai dengan pamer resolusi di media sosial. Tetapi ingat, resolusi harus realistis. Dalam membuat resolusi, mengukur kemampuan terkait sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini akan membuat segala sesuatunya menjadi realistis. Jadi, kita harus melihat kemampuan yang terkait sumber daya dan waktu untuk mencapai hal tersebut harus realistis. Tanpa itu memenuhi kedua syarat tersebut, maka silahkan hanya menjadi pamer-pamer aja di media sosial. Nah, fokus pada resolusi, nggak usah banyak-banyak, tertentu dengan jangka waktu yang layak, ini akan sangat membantu sekali. Ada target jangka pendek, ada target jangka menengah, ada jangka panjang. Yaitu misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun untuk resolusi tahun depan. Boleh. Nah, dari situ, apa resolusi kalian di tahun 2022 nanti? Kalau gue mau ingin hidup lebih seimbang antara pekerjaan dan keluarga. Yang kedua, dalam jangka pendek adalah gue harus mampu untuk lebih menunjukkan kasih sayang gue terhadap istri gue dan tentu saja buat ibu bapak gue di desa sana, di kampung. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Salam Rojali.